Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 40. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarkanlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu, bukan karena kekuatan kegagahan kami, tetapi ini semua adalah anugerah, di mana kami bisa masuk di dalam kekuatan-Mu. Masalah kami adalah kami rindu Engkau yang bekerja. Alam roh kegelapan mengenai tentang roh bunuh diri, biar sekiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langitnya, menjamahnya dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Saya akan duduk kembali. Saudara, kalau kita masuk di dalam alam roh kegelapan, roh bunuh diri itu, saudara, jauh dari jangkauan Tuhan, ya. Dan saudara perlu ketahui bahwa penguasa-penguasa roh seperti itu, saudara, tidak ada namanya untuk mikir ke depan. Hanya dia maunya itu menghancurkan dan membunuh, dan dia maunya adalah nyawa. Nah, mari kita akan perhatikan gambar ini, saudara. Walaupun kita tidak sama seperti ini, tetapi paling tidak saudara bisa membayangkan, bukan bayangkan, menggambarkan, ya saudara. Kalau membayangkan itu halusinasi. Perhatikan di sini ada perempuan, ada ular-ular, dan juga ada seperti tombak atau apa ya ini ya, sepertinya ada sesuatu yang menekan dia sehingga dia seperti dengan kondisi sekarat, ya saudara. Dan di kiri kanan itu banyak penguasa-penguasa roh, di mana penguasa roh bunuh diri ini luas, saudara, luas jangkauannya. Kalau orang itu bunuh dirinya karena keuangan, ya roh bunuh dirinya macam-macam juga. Bisa penguasa-penguasa kegelapan kelelawar, bisa penguasa-penguasa ular dan lorong-lorong yang lintah segala macam. Nah, itu kita tidak bisa memprediksi bahwa kalau roh bunuh diri karena uang itu seperti ini setannya, tidak bisa. Tapi yang jelas roh bunuh diri yang mengenai keuangan ini biasanya orang itu melakukan segala sesuatunya itu sangat sembrono, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan hikmat, marifat kepada kita agar kehidupan kita ini benar-benar mengambil langkah ke depan. Ya, kalau kita memperhatikan posisi pada umumnya roh bunuh diri, saudara, itu juga boleh dikatakan secara jasmani, ya, secara kejiwaan, karena di situ kepala penjara, boleh dikatakan kalau kita tadi baca sisilanya, bahwa dia diberi tanggung jawab oleh atasannya suruh menjaga Paulus dan Silas. Padahal sudah diberogol, tapi begitu ada gempa. Mengapa ada gempa? Karena Silas dan Paulus tidak depresi. Dia memuliakan nama Tuhan, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Dia tidak menuntut apapun. Nah, ini rahasianya. Kalau
Kalau kita tidak mau masuk dalam alam roh kegelapan yang seperti ini, kita tetap walaupun dalam tekanan, kita belajar untuk mengucapkan syukur. Apa saudara? Mengucap syukur, ya, tetap berdoa. Sampai kapan? Tidak perlu kita bilang sampai kapan, karena Tuhan itu bukan kita yang merintah Tuhan, tetapi kalau waktunya Tuhan pasti dibukanya. Jadi intinya penguasa-penguasa roh ini memberikan sesuatu dalam hidup kita supaya kita tidak masuk ke sana, kita tidak masuk ke masa depan kita. Tapi yang kita lewati itu adalah ranting-ranting, duri-duri yang membuat jiwa kita tertekan. Kalau jiwa kita tertekan, proses kehidupan kita ini bergejolaknya tidak normal, saudara, di mana darah tinggi, terus pusing, dan sering juga emosi, dan tidak bisa dikendalikan. Bukan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ditunggangi oleh penguasa yang tidak baik. Makanya kita harus sadar bahwa tanda-tanda untuk masuk dalam roh bunuh diri itu orangnya pasti sangat depresi berat, saudara. Jadi kita harus melewati atau kita harus berjaga-jaga supaya tidak masuk di dalam alam roh seperti ini. Kenapa? Karena ikatan ini, saudara, itu saling berkaitan. Ya, kalau saling berkaitan, ya dia mau tidak mau menyudahi, maksudnya, yes, aku tak bunuh dia aja biar beres semua. Tidak beres, saudara. Justru kita terikat di sana dan kita terkungkung dan kita seperti di dalam sesuatu ikatan yang tidak lepas. Dan iblis ingin disiksa kita. Dengan perjalanan bunuh diri ini, solusinya tidak ada, karena jangan terlanjur bunuh diri. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Makanya kita tidak boleh arah ke bunuh diri. Kenapa? Karena roh bunuh diri ini tidak bisa pikir panjang. Sama seperti penjaga tadi, dia begitu lihat gempa, dia dengar Silas dan Paulus memuji Tuhan, walaupun dia tidak bisa tepuk tangan gitu, kan dibrogol, kaki tangannya dibrogol, tapi mulutnya bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tidak menuntut, dia hanya memuliakan Tuhan. Dia hanya apa? Memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam segala perkara. Hingga akhirnya, saudara, Tuhan atau Allah Bapa menurunkan malaikat, ayo datangkan lindu supaya semuanya lepas ikatan itu. Kan dia lagi dibrogol, saudara, dipasung. Bayangin saja dipasung, saudara. Siapa yang bisa membuka kalau tidak Tuhan sendiri? Allah yang bertata, Allah yang berkuasa. Putus semua rantainya, pecah semua pasungnya. Sehingga kunci-kunci, kan itu di penjara itu kan ada kunci-kuncinya, itu terbuka semua. Nah, karena dengan posisi terbuka itu, dia berpikir, kepala penjaranya, waduh, aku daripada dihukum mati, aku tak mati lebih dulu. Makanya dia menghunuskan pedang, dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus melihat hal itu tidak boleh manusia, apalagi kita anak Tuhan. Ini aja belum mengenal Tuhan, tapi Paulus memperingatkan, jangan kamu hunuskan pedangmu. Ini semua masih ada di sini, tidak ada yang lari kok. Barulah dia mulai sadar, oh iya, terus apa yang dilakukan? Harus pakai lilin, dan nyalain lilin, dan tutup semua kembali. Semuanya aman, tidak ada yang terhilang. Jadi pada intinya adalah, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Allah, kita harus belajar mendewasakan iman kita agar kita tidak ke bawah ke sana. Ya saudara, jangan suka meremehkan. Nah ini roh bunuh diri ini juga suka meremehkan. Kalau roh bunuh diri ini sampai ada, berarti kebacut orang ini, ya. Sudah keterlaluan orang ini. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengar nasihat. Ya, saya ingat peristiwa saya, saudara. Saya kan jadi guru sekolah minggu. Pada waktu itu saya memiliki anak remaja-remaja, dan orang ini, maaf saudara, tidak punya rumah. Jadi dia ada di pinggir jalan, ya. Hubungan menjadi orang itu juga ada kelainan, kasarannya gitu ya saudara. Tapi kita bina dia dengan baik. Tapi karena liar,
ya saudara, liar itu dalam arti di jalan tuh liar, saudara. Hingga dalam pergumulan itu, saudara, ada yang menyeramkan, di mana iblis itu mencobai, ya. Contoh nih, dia datang pada saya dan dia bilang, ibu, ini si A mau bunuh diri, gitu. Saya lari, saudara, malam itu juga. Naik sepeda, lari, datangi rumahnya. Nggak apa-apa, malah happy birthday to you, gitu. Ternyata ulang tahun. Saya kalau mau hitungi pasti saya marah, tapi saya diam. Ya udah, lain kali jangan bilang bunuh diri, karena kan kamu ulang tahun. Nggak boleh kita bicara bunuh diri. Siapa yang bilang aku enggak kok, katanya gitu. Ya udah, itu jangan bilang gitu ya. Ya. Selang kemudian 1 bulan kemudian, orang ini datang lagi. Jadi ada 2 orang, A dan B. Yang B ini, saudara, yang sering kali bilang, pas aku tak mati aja, tak bunuh diri, lebih baik menyelesaikan semuanya. Pas aku tak mati ya bunuh diri. Nah itu. Jadi ketika kita bicara seperti itu, maka penguasa nomor 1, coba diperhatikan lagi. Penguasa-penguasa itu mengelilingi kita. Seperti orang pilek tuh, ditutupi hidungnya hingga tidak bisa nafas. Sama ketika kita berkata yang tidak baik, ya, roh bunuh diri itu mengikat kita supaya kita tidak bisa bernafas. Dia selalu bilang begitu. Akhirnya saya bilang, kalau kamu bilang, saya akhirnya bertemu dengan dia lagi dan saya katakan, jangan kamu ulang sekali, ini cukup. Tapi jangan kamu ulang. Dia nangis. Salahku apa? Cuma hanya ngomong toh. Nah itu saya. Biar aku mati lebih dulu daripada kamu. Nah, kan tidak boleh. Oh seneng ya, kamu aku mati dulu. Nah, itu sudah. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Akhirnya 1 bulan kemudian si A itu datang pada saya lagi. Cepetan Bu, ini mau bunuh diri. Bener, kamu tidak bohong. Bener, kamu tidak bohong. Bener, sungguh ya, kamu tidak bohong. Iya bener. Lari ke sana malam-malam lagi, saudara. Padahal saya perempuan, malam-malam saya ke sana. Apa yang terjadi, saudara? Ayo, malam ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Loh, saya jadi kaget. Loh, jadi saya ini sampai lari-lari, sampai tak tinggal semua, sampai ketakutan saya. Ternyata dia, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita gitaran. Apa bener kayak gitu-gitu? Kata-kata yang seperti itu tidak membangun, tidak boleh, saudara. Mulai sekarang kita juga tidak boleh kata-kata seperti itu. Akhirnya sudah itu, kalau kita hitung-hitungan kedua kali. Lalu 2 bulan atau 1 bulan setengah saya juga lupa. Pokoknya tidak sampai 1 tahun, saudara. Tidak sampai 3 bulan, maaf. Dia datang. Yang kedua tuh dia nangis-nangis. Yang ketiga ini juga nangis-nangis, saudara. Yang A ini, teman Ani, tolonglah aku benar, ini bunuh diri benar, saya tidak bohong. Ya persis kayak yang kedua. Saya bilang enggak, karena saya juga repot, orang tua saya juga sakit, maaf ya, saya bilang gitu. Aduh Bu, tinggal sedikit waktu tasnya mati nanti ini. Enggak, aku sudah bilang kok, enggak boleh bilang bunuh diri. Ternyata sudah tahu, besok paginya saya mendapat kabar dia bunuh diri. Nah saudara, perhatikan gambar ini. Kita perhatikan gambarnya sekali lagi ya. Mengerikan, saudara. Jangan ada di dalam diri kita selalu berkata bahwa aku tak bunuh diri. Ya. Karena penguasa-penguasa ini seperti ini. Bukan saudara saya suruh bayangkan, tapi seperti ini. Paling tidak seperti ini. Mengerikan. Jadi kita tidak ada nafas kayak orang pilek gitu. Mau tidak mau kita jalani dari perkataan kita. Makanya kita tidak boleh sembarangan, serampangan kalau bicara, walaupun itu guyonan, saudara. Halo, tidak boleh. Ya, mari kita belajar supaya roh bunuh diri ini tidak mengikat kita. Ya, karena dalam hal ini tidak boleh terjadi. Ada suatu kesaksian lagi, saudara. Ketika kita ini bersama dengan banyak teman, ya. Ada orang-orang yang di muka itu bermanis, bermuka 2. Kalau kita mau menilai si A, si B, si C, itu kan bisa ketahuan sebenarnya. Jadi kalau kita
berteman dengan banyak orang, kita harus cuek. Karena kalau kamu nggak cuek, ya, kamu akan mengalami luka batin dan itu akan membuat kita depresi. Dan kalau sudah depresi, lama-lama depresi, iblis masuk lewat si A, si B, si C, perkataan itu menjadi gosip dan terjadi sungguh dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita putus asa. Kenapa? Karena tersudut. Aduh, aku bisa malu, terus aku tak bunuh diri. Nah, itu bahaya, saudara. Karena hal itu tidak boleh terjadi. Amin. Amin. Ya. Ada lagi, saudara, satu kesaksian yang saya alami, saudara, ya. Saya ini tinggal di suatu apartemen, ya. Dan saya tahu bahwa di apartemen itu ada roh bunuh diri, ya. Dan saya bilang, Tuhan, tak usir ya apa, gitu. Tuhan bilang enggak berhak. Apartemen ini mau mbok usir KB apa? Enggak mungkin dong, gitu. Ya kamu bentengi aja tempatnya, jauh rapin. Ya. Karena saya capek, posisi saya capek, dengan kondisi capek kan ngeleang tuh, saudara. Saya tahu capek ya. Kalau jalan ngeleang enggak? Ngeleang kan? Sedang ngeleang, kondisi tidak baik, ya, posisi tidak mood seharian, kita bisa bertahan. Tapi terus tekanan itu ada, tekanan itu ada, tekanan itu ada, tekanan itu ada. Kira-kira kita bisa bertahan enggak? Halo? Secara manusia bisa bertahan kalau ada tekanan terus? Halo? Enggak akan bisa. Makanya kita harus belajar seperti Saulus dan Silas. Kita harus berdoa dan memuji nama Tuhan. Berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Aku enggak pinter nyanyi. Tuhan enggak melihat merdunya suara kita. Tapi Tuhan mengingat bibir kita itu mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nyanyi, saudara. Jangan kosongkan pikiran kita. Jangan kita kembali ke memori lama. Ya, jadi pada saat itu saya sudah capek, dah badan dah panas dingin, dah sudah karu-karuan dah pokoknya. Pilek apa, sebatuk, tidak selesai-selesai. Jadi saya sudah kasarannya, sudah saya tidak kuat gitu. Saya tak ngeletak, tapi saya belum mandi, belum apa. Tapi ya apa, tekanan terus beruntun. Akhirnya segini, Tuhan tak serano ya, aku tidak tahu. Bilang enggak tahu, tapi kita mikir terus ya. Waduh, ini apa? Nanti belum selesai ini. Waduh, ini apa? Terus ini otaknya puanak, saudara. Jadi kita mau duduk pun enggak terasa. Akhirnya Tuhan izinkan. Saya tadinya bukan sempat marah, tapi sempat bertanya. Saya waktu duduk ada dengar suara. Jalan, oh. Ya, saya ikuti. Saya jalan. Keluar, saya keluar, dan di luar itu ada balkon, ada pagernya. Turun, dari situ saya sadar, aku kok suruh turun kemana? Kan aku terjun lah. Nah itu fatal buat saya kan. Baru saya bilang, Tuhan, mengapa saya kok izinkan seperti ini? Buka mata rohani, sembahan aku. Tak tunjuki orang yang bunuh diri, roh bunuh diri. Waduh Tuhan, jangan mbok tunjukin. Saya bilang gitu. Sudah stop, saya sudah capek Tuhan, saya capek, saya nangis sudah. Saya enggak senang loh Tuhan, lihat roh-roh gini, saya enggak suka. Sudah, jangan takut, aku besertamu. Aduh saya enggak mau Tuhan, jadi saya di balkon tuh kayak orang anak kecil. Aduh enggak mau Tuhan, enggak mau gitu, seperti ayal-ayalan. Tapi Tuhan bilang, ayo, buka hatimu, buka mata rohani. Tak buka yang terselubung, tak buka yang tersembunyi. Ya ampun saudara, seret, jalan, turun, ada yang mandi, seret, jalan ke sana, seret, ada yang melahirkan, ada yang pokoknya macam-macam. Saya gini, aduh Tuhan, saya tidak mau ngerti sudah. Nah, suara yang menyuruh kamu terjun itu juga roh bunuh diri.
yang kamu mau usir itu. Nah, kenapa Tuhan tidak suruh usir? Karena aku mau supaya kamu mengerti bahwa roh bunuh diri itu ada di mana-mana. Waduh, ya sudah Tuhan, sudah. Apa yang kamu lakukan? Ya saya tidak boleh ngusir, ya saya memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, seperti Saulus dan Silas. Bagus, kata Tuhan. Lalu saya muji Tuhan, saya masuk duduk. Saya pagi saya tengah-tengah, tahu tengah-tengah saya? Tidak boleh melamun kan, tapi tengah-tengah. Tadi malam tuh ngapain gitu, ngeri. Karena ini sudah berdiri semua, ngeri sekali. Terus saya cerita sama anak saya, langsung anak saya tidak bisa tidur. Saya bilang jangan takut, karena kuasa penguasa itu akan lari kalau kita punya terangnya Allah. Amin. Kita tidak boleh kecil hati karena Tuhan bersama kita. Akhirnya dengan seiringnya waktu, saya bilang sama Tuhan, kalau saya mandi kelihatan, masa enak Tuhan? Saya tidak suka. Ya udah, apa yang kamu mau? Izin saya ngusir. Baik, dibuka lagi kronologinya. Oh, sudah waktunya. Dia naik kemah perhentian. Oh, jadi saya tahu sudah. Jadi orang yang bunuh diri, orang yang tinggal di tengah-tengah antara alam sadar dan alam roh kan, itu kan sekarat, ya, nyantol kasarnya. Itu ada waktunya Tuhan. Dibuka kronologinya, waktunya mati, waktunya masuk, diizinkan. Ya udah, urapi aja besok kan. Loh, kok gampang ya dalam hati saya. Wah, kalau pengurapan gitu ya enak aja. Itu menurut logika saya, saudara. Akhirnya saya urapi. Begitu saya tepat mengurapi tempat itu, saudara, kamar itu, terbayang di situ geletak, darahan semua. Bayangin, siapa mau? Saya bilang gini, loh, kok saya dilihatin Kak Roh kayak gini gitu. Tuhan bilang, Tuhan kalau orang yang seperti ini tidak akan selamat. Tapi karena kronologinya dibuka, dia harus masuk dalam kemah perhentian, aku akan bertanya padanya. Karena itu bukan hakmu, ya. Saya juga tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, wes ngomong-ngomong sendiri. Saya tidak mau dengar. Ya. Dalam hati saya gitu. Tapi Tuhan tahu, tidak apa-apa. Itu kemuliaanku menutupi kamu. Begitu tutupin, saya melihat ada satu kabut-kabut gitu, dan saya mendengar. Tapi berbahasa Inggris, saudara. Tapi saya diterjemahkan. Artinya adalah, apakah kamu percaya bahwa Allah itu memberikan kehidupan pada kamu? Dia bahasa Inggris. Ya, pokoknya bahasa Inggris saya bisa menerjemahkan. Ya, saya mau. Ya, saya percaya. Apakah kamu mau sekarang ini aku membasuh kakimu? Ya, saya mau. Ini waktunya. Ini kronologi hidupmu. Waktunya kamu masuk dalam kemah perhentian. Ya, saya siap. Begitu saya lihat malaikat Tuhan turun, dia ada sesuatu yang membasuh kakinya bersinar. Walaupun saya tidak tahu lihat kaki, tapi kan itu dua di bawah pasti kaki, saudara. Karena roh kan tidak kelihatan. Bersinar gitu. Misalnya tangga 1, tangga 2. Tapi dibilangin sama Tuhan, apakah kamu masih ada ganjalan? Tidak. Bahasa Inggris, saya percaya. Saya tidak ada ganjalan. Ya, naiklah kamu. Tangga 2, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, berhenti. Dan dia menengok, sepertinya memandang arahnya ke saya, karena kan ada kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kepala tuh, kalau begini minger kan tahu. Sampaikan dia pada malaikat, sampaikan pada hambanya, katanya, saya terima kasih karena saya mau naik di kemah perhentian. Saya saut, bukan saya. Tapi Tuhan yang izinkan untuk Anda naik ke sana. Ya. Oh, sama aja saya juga thank you. Bahasa Inggris, thank you, terima kasih ya. Terus ya naik tangga 6, tangga 7, pintu gerbang dibuka. Oh sana, anak manusia masuk kemah perhentian sama lamanya. Masuklah, sudah ditutup kembali. Saudara. Jadi kalau roh bunuh diri itu tidak enak, saudara. Kenapa? Saya nggak tahu berapa lama dia di situ, berapa lama dia disiksa dengan penguasa roh itu, roh kegelapan. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita masuk di dalam alam roh kegelapan bunuh diri,
itu sangat tidak menyenangkan. Karena iblis menyiksa kita. Jadi saya pernah dikeliatin, saudara, orang kalau bunuh diri itu, kalau kelakuan dia, maaf saudara, katanya kotor, kata kotor, mulutnya ini penuh dengan binatang, jadi keluar gitu, orang pasti berdarah-berdarah. Kalau kita lihat YouTube dengan yang porno-porno, otaknya itu dikerowoki sudah, jadi disiksa. Itu yang bunuh diri. Loh, itu kan bukannya di neraka. Saya juga nggak tahu di neraka. Yang jelas neraka pun pasti juga dibakar, tapi nggak mati. Tapi ini disiksa. Biarlah kita menyadari, kita nggak takut hal seperti itu, tetapi kita tahu bahwa itu tidak boleh ke sana. Itu adalah penyimpangan, di mana kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani menghadapi semua itu dengan iman. Amin. Percayalah bahwa hidup saudara itu berharga di hadapan Allah. Dan kita sadar bahwa Tuhan menjaga kita lebih dari hidup. Amin. Perjalanan ini harus diimbangi dengan iman. Ya. Ada seseorang yang berkata pada saya, Ibu, saya ini dari kecil, saya sudah diserahkan pada Tuhan. Oh bagus. Satu saya anak sekolah minggu, saya juga diserahkan pada Tuhan. Oh bagus, saya bilang gitu. Berarti kamu kan anak Tuhan. Terus remaja, saya juga mulai pelayanan. Saya bilang itu bagus. Setelah itu saya menginjak dewasa, saya mulai kendor, Bu. Belum kenapa? Karena saya sudah mulai sibuk dengan pekerjaan. Terus saya mulai punya peringkat-peringkat pekerjaan, naik. Loh itu anugerah toh. Kamu tidak mengucapkan syukur sama Tuhan. Saya sudah capek, Bu. Jadi saya kalau berdoa itu malas. Nah, itu. Kalau kita menghadapi kenyataan hidup ini dengan santai dan tidak mau sungguh-sungguh pada Tuhan, pada saat badai tiba, kita akan jadi oling, misalnya. Saya bilang sama anak ini, kalau kamu tidak mau melakukan dengan tanggung jawab dengan Tuhan, di saat kamu mengalami badai dan tantangan, kamu akan goyang loh kapalmu. Wah, enggak Bu, ini saya, katanya. Ternyata benar, dia pacaran. Ya. Begitu pacaran, apa yang terjadi? Karena dia putus. Pacarnya memutuskan. Kita lihat ayatnya dulu, saudara ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bayangin, saudara. Jadi dia sudah terikat dengan roh bunuh diri itu, sehingga ular segala macam, segala penguasa-penguasa itu mengerumuni dia, sehingga dia ketutup. Kayak orang itu, saudara, jualan itu ketutup. Sama, orang ini, anak muda ini, saudara, karena dia naik tinggi melambung, begitu dia putus cinta, apa yang terjadi? Langsung goyah semua, males berdoa, males ke pekerjaan, malas untuk kumpul dengan orang, lama-lama kemana? Di dalam kamar terus tertutup, malas makan, malas sembarang kali. Akhirnya jadi apa? Terkungkung, masalahnya tidak akan terselesaikan. Kenapa? Karena penguasa kegelapan itu mengerumuninya. Ini hanya gambaran saja, bukan berhalusinasi ya, tapi ini gambaran bahwa kita sudah terikat. Dan kalau hal ini terus berkelanjutan, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik. Hanya dia tengah malam berdoa, dia bilang, Tuhan ambil nyawaku, karena aku sudah tidak tahan uji, aku minta ampun, aku sudah merasa bersalah, lebih baik ambil aja nyawaku. Loh, Tuhan bukan mencabut nyawa, dan kita tidak boleh mengatur Tuhan. Hanya dia telepon saya, Bu, tolonglah saya nangis-nangis, bimbingan saya. Kemana malam-malam gini? Besok aja, begitu. Besok konseling. Enggak Bu, saya sudah enggak kuat. Ini nafas saya sudah satu-satu Bu.
Jadi tolong Bu, saya tuntunan saya untuk bertemu dengan Tuhan. Enak kok suruh nonton. Di tangan saya ini Bu ada racun tikus. Hah? Saya bilang gitu, kenapa? Buat apa? Saya jadi tadinya ngantuk-ngantuk, jangan sudah jam 2, setengah 3 ngantuk-ngantuk. Ini ada racun tikus. Hah? Langsung buka mata. Saya, ada apa kamu? Ngapa? Bawa kayak gitu. Dan di sebelah sini ini baygon. Saya bilang, jangan macam-macam loh kamu. Ada orang minum baygon sekarat nggak mati-mati loh. Kamu mau sekarat? Enggak, sama mati sek katanya. Ya kok enak ya. Tapi saya itu sebetulnya gini loh Bu, saya mau mati sek ya, langsung terjun aja. Tapi saya takut. Terus saya mau nubruk, saya takut juga. Nanti kepala saya pecah. Nah, saya bayangin dengan logika. Terus otak saya lepas, terus saya ya apa? Ya lek mati lek enggak. Gitu. Jadi saya bayangin enggak. Akhirnya saya bilang, selama kamu punya roh bunuh diri, ini namanya roh bunuh diri. Ayo kita doa putus no. Enggak Bu, saya sudah enggak kuat. Gara-gara perempuan kamu enggak kuat? Enggak Bu, ada yang banyak yang lainnya. Kenapa? Saya dikucin. Loh, dikucin kok kamu malu? Tuhan enggak pernah ngucilkan kamu. Diputuskan kamu juga stres. Tuhan enggak pernah memutuskan kamu. Ya, tapi Tuhan kan maha adil, maha kuasa. Dan ini kan juga Tuhan tahu kalau saya mencintai sepenuh. Kan sudah dibilang ya sama Tuhan, jangan berharap pada manusia. Sebelum semuanya itu menjadi nyata, itu menjadi hakmu, kamu tidak boleh bertindak sewenang-wenang untuk menghakimi dia. Kecuali kalau kamu sudah menikah. Ya, tapi dia tidak mau. Ya sudah, berarti kan itu jawabannya toh. Nggak mungkin dia nolak kamu, mungkin dia sungkan. Iya ya Bu ya. Terus ya apa lanjutnya? Ya sudah, tinggalin itu racunnya. Lipat tangan, tutup mata, keramaso kamu, udah gitu. Biar otakmu jernih. Udah berapa lama kamu tidak mandi? Kok tahu Ibu? Memangnya saya pedukunan? Tuhan yang bilang lah. Ya Bu. Udah Bu, saya tak keramas. Enggak, kamu doa dulu aja. Nah, nunggu saya di keramas jam berapa saya nanti? Dalam hati saya. Udah ayo doa dulu. Ambil air minum. Doa air minum. Amin. Terus saya ngebel. Bu, setengah menit ngebel lagi. Bu, ini ada arak Bu sama campuran apa gitu. Boleh enggak saya minum sak teguk Loh, kamu tuh ya apa sih pikiranmu tuh kok enggak waras gitu. Pikiran itu yang jernih menuju ke sana. Jangan yang aneh-aneh. Kalau kamu minum hal seperti itu, apa itu menyelesaikan? Enggak sih. Ya sudah. Buat terus no. Ya akhirnya kamu lakukan yang pertama tadi. Kamu milih anak Tuhan atau milih anak setan? Ya milih anak Tuhan Bu. Masa saya enggak anak Tuhan dari kecil? Ya sudah, sekarang ambilin hakmu. Ya Bu. Itu. Akhirnya doa, saya suruh dia puasa. Enggak bangun-bangun saya sampai sore. Saya jadi ketakutan Tuhan. Ya apa nih Tuhan, dia bunuh diri atau apa? Kan saya jadi bingung toh, karena saya enggak lihat sesuatu pun. Tapi Tuhan bilang, malaikatnya jangan takut hambaku, dia tak suruh tidur, biar pikirannya tenang. Oh puji Tuhan. Jadi Kisah Rasul pasal 16 ayat 27, kalau penguasa roh bunuh diri itu selalu mengikat kita tidak akan mendapat keselamatan. Kita tidak boleh arah ke sana. Mari kita akan perhatikan ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah. Jadi penjaga penjara itu setelah dia melepaskan Saulus dan Silas, dia berkata, bagaimana cara aku bisa selamat itu seperti kamu, itu intinya ya. Dia bilang, Saulus berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita punya terang satu dengan seluruh keluargamu 4 gitu. Terangmu satu dengan keluargamu itu yang tadi ikut jadi 4. Terang mana sih? Terang yang 4 toh. Jadi lebih percaya, lebih ada kedamaian. Intinya kayak gitu. Jadi akhirnya si kepala penjara itu mengikuti, dia dibaptis, dia percaya Tuhan, seluruh keluarganya menjadi indah dan bahagia. Tuhan baik, Tuhan baik. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Jadi kematian Tuhan ini menandakan bahwa semua masalahmu,
semua pergumulanmu, semua tantangan hidupmu, semua hal-hal yang membuat kamu tidak mampu, kenapa Tuhan mampukan. Amin. Jadi saudara jangan bertele-tele sama Tuhan. Tidak perlu menuntut apapun. Kenapa? Karena Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu selamat dan seluruh keluargamu selamat. Itulah pesan Tuhan di tengah-tengah kita, bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib sudah menyelesaikan tanggung jawabmu. Asal kamu percaya. Lalu, lihat Tuhan sudah menyelesaikan tanggung jawab saya sudah enak-enak. Enggak, kamu diproses. Mau ikuti jalan salibnya Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kemudian kata-kata indah di sini. Kita perhatikan dulu tentang gambar Tuhan Yesus dulu. Mengapa kita melihat duri yang ada di kepalanya? Itu tanda otak kita ini saudara, yang kotor, yang selalu menuntut, pikirannya gak tenang apa. Ini sudah dimentereh dengan mahkota duri. Berarti mahkota yang diberikan pada Allah itu adalah mahkota kehidupan. Kenapa? Karena kedaginganmu, keegoanmu yang tidak baik itu sudah dimenterai, di mahkota duri itu sudah terjawab. Jadi masalahmu sudah terjawab. Intinya kayak gitu, saudara. Karena Allah sudah menurunkan Yesus supaya kamu menyelesaikan. Ya. Kemudian api itu membara ketika dia akan membakar, bukan membakar dari neraka, tapi api dari surga akan memberikan seluruh penuh dengan kemuliaan Tuhan hingga kita bercahaya tembus sampai kemana-mana. Ya, kita bukan jadi orang sakti loh saudara, bukan ya, tapi kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah hingga kita punya kemuliaan Allah di mana-mana. Ya, kemudian kita perhatikan saudara untuk kata-kata indah. Hidup adalah anugerah. Ya, panggung seni yang diukir dengan cinta. Pemeran utama kita masing-masing, sutradaranya adalah Tuhan Yesus. Ya, penontonnya adalah iblis, roh yang suka mengganggu. Benar, saudara. Jadi panggung seni yang diukir itu Tuhan mengukir hidup kita itu dengan cinta. Allah menciptakan kita dengan cinta, ya, yang sempurna diberikan pada manusia. Tetapi peran utama kita ini, saudara, itu masing-masing. Tidak bisa kamu paronan dengan istri, terus tidak apa-apa nunut kamu, tidak bisa saudara. Ya, masing-masing. Kemudian sutradaranya adalah Tuhan Yesus. Nanti yang akan menata kamu, ini gini kamu, ini gini. Ketika saya bilang Tuhan tak usir ya roh bunuh diri di tempatnya apa tuh, jangan, perannya sutradaranya Tuhan. Saya tidak berani. Saya hanya peran aja. Jadi saya mengikuti aja. Seperti artis, ya sudah terserah maunya apa, kisahnya bagaimana. Kemudian penontonnya siapa? Yang ngeliatin terus itu siapa? Ya iblis, bukan manusia. Manusia itu terbatas, misalnya gosip, ngelek-ngelek, curiga, cemburu, nah itu. Hal-hal seperti itu memang ada dalam diri manusia. Dan saya alami itu. Tapi saya harus belajar untuk melepas, saudara. Kalau enggak, itu terikat terus. Cuek sudah, apa masa bodoh, itu yang penting. Karena keputusan itu ada dalam pihak kita, bukan si A si B. Intinya seperti itu. Kemudian kita lihat, kalau kita punya terang ini, hidup adalah anugerah, maka kemuliaan Tuhan itu seperti lilin tuh, makin bersinar. Setiap orang akan memiliki cahaya masing-masing. Sehingga maka hiduplah sesuai arahan Tuhan. Jangan biarkan iblis mengacaukan segalanya. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Kenapa di kiri kanan itu ada hutan? Itu adalah penguasa-penguasa roh yang tidak baik, yang ingin menguasai hidup kita sehingga kita tidak mampu bertindak apa-apa. Contoh aja, saudara, hari ini kan tidak ada konseling, tidak boleh bukan baceman, saudara. Tidak boleh apa? Cemberut, tidak boleh tidak boleh ganda, bukan gondok, saudara ya. Tiwas aku datang jauh-jauh. Tuhan ajarkan kita sabar. Enak Bu Titik ngomong. Ya, saya juga tidak kenaan, saudara. Karena setiap hari saya perang.
kemarin saya perang, kemarin dulu saya perang, dan sangat seram. Ya, lain kali kita akan saksikan itu ya. Itulah firman Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik untuk saudara yang di Zoom maupun di tempat ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin.